Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya sendiri Wulanima dan rekan saya Maulina Sinta Muslim. Di sini kami akan mempresentasikan hasil artikel yang telah kami buat yang berjudul Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Berinvestasi di Pasar Modal Syariah melalui Galeri Investasi Syariah IAIN Kudus. Di sini kami akan membahas 5 poin. Yang pertama ada abstrak, kemudian pendahuluan, ketiga metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta yang terakhir kesimpulan. Baik, yang pertama kita bahas tentang abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh terhadap minat masyarakat berinvestasi di pasar modal syariah. Objek penelitian ini adalah masyarakat yang mengikuti seminar pasar modal syariah di Galeri Investasi IAIN Kudus. Populasi penelitian ini sebanyak 60 orang. Masyarakat Desa Jojo yang mengikuti seminar pasar modal syariah. Sampel yang diambil sebanyak 52 orang menggunakan rumus Slovin. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis linear berganda melalui program SPSS 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh faktor motivasi, faktor pengetahuan, retun, dan faktor resiko memiliki pengaruh terhadap minat masyarakat berinvestasi di pasar modal syariah melalui Galeri Investasi IAIN Kudus. Kata kunci yang kita ambil yaitu yang pertama motivasi, pengetahuan, keuntungan, resiko, dan minat. Pendahuluan, keikutsertaan masyarakat dalam melakukan investasi dapat mengembangkan perekonomian Indonesia karena investasi memiliki peran penting dalam pembangunan perekonomian suatu negara. Dalam kenyataannya, masih banyak masyarakat Indonesia yang takut untuk berinvestasi di pasar modal syariah. Sebagian masyarakat belum mengenal lebih jelas mengenai investasi di pasar modal syariah sehingga mengakibatkan salah persepsi. Pengetahuan investasi sangat diperlukan bagi masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat tidak lagi takut mengalami kerugian dan merasa aman dalam berinvestasi. Pengetahuan dapat mempengaruhi faktor lain, misalnya resiko yang akan dihadapi terhadap investasi dan motivasi yang mendorong minat masyarakat dalam berinvestasi. Kemudian ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik baik dengan cara manual maupun menggunakan perangkat lunak komputer. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu menggunakan metode angkat yang mana dalam pelaksanaannya dilaksanakan dengan cara menyebarkan kuesioner pada responden secara langsung dan tidak langsung, yaitu melalui Google Form kuesioner. Populasi penelitian ini adalah sebanyak 60 orang masyarakat Desa Jojo yang mengikuti seminar pasar modal syariah di Galeri Investasi IAIN Kudus. Untuk sampelnya sendiri kita ambil sebanyak 52 orang menggunakan rumus Slovin. Yang terakhir, teknik analisis data yang kita gunakan yaitu analisis linear berganda. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, uji validitas. Pada uji validitas dapat diketahui bahwa nilai R hitung keseluruhan pertanyaan yang diujikan bernilai positif. Pada penelitian ini bahwa R tabel sebesar 0,268. Hal ini berarti bahwa nilai R hitung pada semua butir pertanyaan lebih dari R tabel. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa keseluruhan butir pertanyaan yang diujikan dalam penelitian ini lolos dalam uji validitas dan dinyatakan valid. Yang kedua, uji reliabilitas. Pada uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai koefisien Krohn-Benz alpha dari variabel-variabel yang diteliti menunjukkan hasil yang beragam. Akan tetapi, semua item pertanyaan variabel independen dan dependen tersebut memiliki nilai efisien Krohn-Benz alpha lebih besar daripada 0,6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliable. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua. Saya persilahkan untuk Mbak Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulina Sinta Muslim, NIM 1820210030. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang uji normalitas.
Pada uji normalitas diperoleh nilai asumsi signifikan 2 Taylor sebesar 0,995 yang berarti bahwa nilai tersebut lebih dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Sedangkan untuk mengetahui faktor apa yang paling berpengaruh terhadap minat masyarakat berinvestasi di pasar modal syariah, yaitu dengan melakukan uji parsial terhadap masing-masing variabel pada analisis berikutnya. Yang keempat itu ada hasil regresi linear berganda. Berdasarkan hasil pada tabel di samping, maka persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut. Y sama dengan 3,652 plus 0,232x1 plus 0,269x2 plus 0,211x3 plus 0,202x4 plus E. Nilai konstanta sebesar 3,652 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka minat berinvestasi adalah sebesar 3,652. Koefisiensi regresi pengetahuan sebesar 0,232 berarti bahwa apabila terdapat penambahan pengetahuan satu satuan, maka pengetahuan akan meningkat sebesar 0,232. Koefisiensi regresi motivasi sebesar 0,269 berarti bahwa apabila terdapat penambahan pengetahuan satu satuan, maka pengetahuan akan meningkat sebesar 0,269. Koefisiensi regresi Return sebesar 0,211 berarti bahwa apabila terdapat penambahan pengetahuan satu satuan, maka pengetahuan akan meningkat sebesar 0,211. Koefisien regresi resiko sebesar 0,202 berarti bahwa apabila terdapat penambahan pengetahuan satu satuan, maka pengetahuan akan meningkat sebesar 0,202. Selanjutnya yang kelima ada hasil uji parsial atau uji T. Itu diperoleh T tabel 2,0117. Hasil analisis uji T sebagai berikut. Yang pertama, nilai T hitung pada variabel pengetahuan adalah sebesar 3,822 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000. Karena nilai T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 3,822 lebih besar daripada 2,0117 dan nilai signifikan 0,000 kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Maka variabel pengetahuan memiliki pengetahuan terhadap minat masyarakat berinvestasi secara parsial. Yang kedua, nilai T hitung pada motivasi adalah sebesar 3,539 dengan tingkat signifikan sebesar 0,001. Karena nilai T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 3,539 lebih dari 2,0117 dan nilai signifikan 0,001 kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Maka variabel pengetahuan memiliki pengaruh terhadap minat masyarakat berinvestasi secara parsial. Yang ketiga, nilai T hitung pada variabel return sebesar 2,761 dengan tingkat signifikan sebesar 0,008 karena nilai T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 2,761 lebih besar dari 2,0117 dan nilai signifikan 0,008 kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Maka variabel pengetahuan memiliki pengaruh terhadap minat masyarakat berinvestasi. Yang keempat, ada nilai T hitung pada variabel resiko sebesar 2,597 dengan tingkat signifikan sebesar 0,013. Karena nilai T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 2,957 lebih besar dari 2,0117
dan nilai signifikan 0,013 kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Maka variabel pengetahuan memiliki pengaruh terhadap minat masyarakat berinvestasi secara parsial. Selanjutnya ada hasil uji F. Pada hasil uji F dapat dilihat pada nilai F hitung sebesar 47,164 dengan F tabel adalah 2,57. Sehingga nilai F hitung lebih besar F tabel atau 47,164 lebih besar dari 2,57 dan tingkat signifikan 0,000 kurang dari 0,5, maka HO ditolak dan HA diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan, motivasi, return, dan resiko secara bersamaan berpengaruh terhadap minat berinvestasi masyarakat di pasar modal syariah. Kesimpulan yaitu berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor investasi seperti motivasi, pengetahuan, return, dan resiko investasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat masyarakat berinvestasi di pasar modal syariah melalui Galeri Investasi IAIN Kudus. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji T bahwa keempat variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap variabel minat masyarakat berinvestasi di pasar modal syariah dikarenakan nilai signifikan kurang dari 0,05 dan nilai T hitung lebih dari nilai T tabel yaitu 2,0117. Sekian artikel dari kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.